Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradhu alaina siyam kama faradhu ala alladzina min qablina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du wa ba'da tahiyat jamaah sekalian. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, sepertinya tidak terasa kula sampeyan kabeh sakniki puasa sudah kita lalu 11 hari. Hari ini sudah kita hari ke-12 nggih. Tidak terasa perjalanan hari ke minggu, ke bulan, ke tahun semacam ini niki hakikatnya menunjukkan bahwa kita ini itu semakin berkurang dan berkurang umur kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, sejak Februari 2020 sampai akhir Maret 2021, kita umat Islam Indonesia ini benar-benar mengalami berduka. Kula njenengan sedaya niki berduka yang luar biasa, ning kula njenengan sedaya niki mungkin kurang krasa. Kenapa kita berduka? Karena dari Februari 2020 sampai akhir Maret 2021 ini bangsa Indonesia khususnya niki kehilangan ulama-ulama besar yang lebih dulu dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Tidak kurang dari 343 ulama, orang-orang yang alim lebih dulu dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Maka satu yang bisa kita mohon ke hadapan Allah, mudah-mudahan secepatnya Allah memunculkan orang-orang alim baru, ulama-ulama baru sebagai pengganti ulama yang lebih dulu dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Karena ulama, posisi atau kedudukan ulama di hadapan Allah niki mboten padha. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kedudukan ulama di hadapan Allah ini memang sudah mendapat tempat tersendiri karena ulama adalah orang-orang yang orang-orang yang takut kepada Allah. Maka ketika ulama ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, sangat terasa di hati kita semua bahwa kita ini sudah kehilangan besar. Kita mencari pengganti ulama, orang-orang yang alim, ini sangat-sangat sulit. Beda kalau kita mencari pengganti tokoh pejabat misalnya. Kalau pejabat setinggi apapun pangkat jabatan pejabat, kalau dipanggil menghadap ke hadapan Allah, kula sampean kabeh gak kangelan golek pengganti.
Bahkan sebelum meninggal pun sudah banyak yang antri untuk menjadi pengganti. Tapi nek sing dipundhut kali Allah niki ulama, niki sulit mencari pengganti, apalagi mencari pengganti yang sepadan tentang kualitas keilmuannya. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang disinyalir oleh baginda Rasul, khairun nas qarni summal ladzina yalaunahum summal ladzina yalaunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berada pada masaku. Summal ladzina yalaunahum, kemudian masa setelahnya. Summal ladzina yalaunahum, kemudian masa setelahnya. Loh, nopo sih sing dimaksud kali Kanjeng Nabi niki nopo? Yang dimaksud baginda Rasul bahwa pergantian pergantian masa, mulai dari masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in, terus sampai masa sekarang ini cukup lama. Lah, karena lamanya waktu, karena lamanya masa seperti ini tidak mungkin menutup kemungkinan akan terjadi degradasi moral dalam kehidupan kita. Bahkan ulama pun juga mengalami hal yang sama. Kula sampeyan kabeh ngelek contoh gak usah ado-ado. Wis kita lihat saja sendiri, gitu. Kalau kita melihat ulama-ulama yang dulu, orang alim yang dulu dengan tokoh-tokoh saat ini sepertinya jauh berbeda. Mungkin kalau ulama-ulama terdahulu tidak sampai gitu, mempunyai gelar yang berderet-deret sampai begitu panjang misalnya. Bahkan kualitas keilmuannya pun lebih hebat tokoh-tokoh Islam sekarang. Tapi moralitas, akhlak, etika, moga kita lihat. Ini jauh lebih hebat ulama-ulama yang dahulu. Orang-orang alim yang terdahulu. Makanya kula sampean kabeh niki rumangsa kelangan. Nek wis ulama sudah dipanggil Allah. Orang-orang yang alim dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Sangat terasa sekali. Makanya kewonten ungkapan mautul alim mautul alam. Wafatnya orang-orang yang alim ini menandai bahwa matinya alam semesta. Niki lak krasa kula sampeyan kabeh. Wafatnya orang-orang yang alim, wafatnya orang-orang ulama kita ini menandai matinya alam semesta. Kenapa? Karena ulama adalah sebagai penyambung lidah Rasul. Ulama adalah sebagai penerus perjuangan Rasul. Ulama adalah sebagai suri tauladan, contoh yang dulu dilakukan oleh para rasul. Maka ketika Allah menyampaikan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan kepada umatmu apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Tapi nalika rasul Nabi ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, yang meneruskan untuk menyampaikan kepada umat adalah diemban oleh para ulama-ulama kita. Nalika Allah dawuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan adalah para nabi, para rasul. Nalika nabi rasul dipanggil menghadap ke hadapan Allah, yang mengemban untuk menjadi suri tauladan adalah para ulama-ulama kita. Masya Allah. Makanya nalika ulama-ulama ini dipanggil kalian Allah, terasa bahwa lentera kehidupan ini sudah mulai redup, bahkan semakin padam. Niki wis ulama-ulama dipanggil menghadap Allah. Makanya Rasulullah dawuh sing diriwayataken kali Imam Abi Dawud dan At-Tirmidzi, Kanjeng Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Nih ulama itu pewaris para nabi. Niki ulama. Kenapa Rasul menyampaikan bahwa ulama itu pewaris Kanjeng Nabi itu kenapa?
Wa annal ulama lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Nek ulama iku gak oleh warisan teko Nabi, baik itu dinar ataupun dirham. Para rasul tidak mewariskan harta, kekayaan, pangkat jabatan dan kedudukan para ulama. Innama warasul ilmah, tapi rasul para nabi mewariskan kepada ulama-ulama ini, mewariskan yaitu tentang keilmuan. Ilmu sing diwarisno karo Kanjeng Nabi nanggone para ulama ini ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihaqqin wafirin. Siapapun di antara kita, kula sampean kabeh, kalau mau berguru pada ulama, berguru kepada orang-orang yang alim, berarti kita mendapat bagian yang paling terhormat, paling indah di dunia ini. Sebab nopo? Sebab kula njenengan sedaya termasuk oleh warisane para nabi. Makanya sangat kerasa. Ini ulama-ulama dipanggil menghadap ke hadapan Allah, sangat terasa. Apalagi yang sepadan tentang kualitas dan kuantitas keilmuannya. Masya Allah. Makanya monggo sareng-sareng donga Allah secepatnya memunculkan ulama-ulama baru, orang alim-alim baru, wis didongakno. Betul wonten kesulitan ya Allah memunculkan orang-orang yang hebat, Allah memunculkan orang-orang yang alim, Allah memunculkan tokoh-tokoh sebagai panutan kita. Ini ndak ada yang kesulitan bagi Allah. Kula njenengan sedaya wis ndonga bahasa Jawa ndak apa-apa. Wis gak usah ndaki ndonga terus kudu bahasa Arab mboten. Wis bahasa siwalan ae gak apa-apa. Timbang ndonga bahasa Arab tambah gak karo-karuan. Akeh wong gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti bahasa Arab belas, tapi gayahe koyo yo niku nggih kathah. Niki pengalaman kula nggih. Kula nate niki. Pernah suatu ketika saya membawa nggih ngantar bareng-bareng jamaah haji, jamaah umroh niku. Niku pas salat subuh ngeten niki, ten Masjid Nabawi niku biasanya wong niku nek dalu ngenteni subuh pisan niku mepet nang raudhah, akhirnya wis tok raudhah. Nah, kebetulan sudah di raudhah ini wong niki jamaah teko Surabaya niki biasa gak tau ninggalno handphone. Handphone niku gak tau ditinggal disaki ae, mbok menawa dihubungi teko keluarga sing no Indonesia. Karena apa? Sing no kene niki misale jam 10 isuk nek ngene kono niku subuh. Ngoten. Lali handphone niki gak di silent, handphone niki kerangkring arek nada dering ora gedangdutan. Banget itu. Nggih. Banget begitu banget imam sing nang ndukur niku ketokane melok bingung. Imam Masjid Nabawi. Mergo saking bingunge begitu selesai salat subuh langsung turun nang nisor ngeleki di mana nada dering handphone tadi. Barang weruh handphone kene niki muring-muring ngamuk imam ini. Napa jarine Imam Masjid Nabawi? Sampean sekalian, apa tidak mengerti kalau ini adalah tempat-tempat istimewa, raudhatun min riyadhil jannah. Ini adalah raudhah, tempat yang istimewa. Ini adalah taman yang ada di surga, kata Rasulullah. Kok sampean isi membawa handphone semacam lu wong Surabaya diuring-uring koyo ngono tambah amin. Diuring-uring bahasa Arab niku disangkane didongakno. Wong gak iso bahasa Arab, amin, amin. Sampai imam ini kita tambah keras oleh ngamuk sampai meneteskan air mata. Amin ini tambah nemen. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, sampai nang ngene kula ya gak wani ngomong. Mas kula gak patek ngerti bahasa Arab ya dia iso titik-titik ngono ae. Barang sampai nang kamar tak kandhani Pak, sampean niku iso sampean mau gak didongakno, sampean mau dilokno. Mboten Pak Ustaz niku didongakno niku wau. Bahasa Arab. Makanya kula sampean kabeh ndonga gak harus bahasa Arab. Wis bahasa siwalan. Aduh, ana sing teko Madura ya gak apa-apa. Aduh ya Allah hancur pesana telur ya Allah. Gak apa-apa. Mane kula niki balik nek ndonga nang gone Allah kados ngaten wis ndonga cara Jawa ae. Gusti Allah paham.
Timbang ndonga tapi kula sampeyan wis gak ngerti belas iki. Padahal napa syaratnya wong ndonga huzurul qalbi ma Allah, hadirkan hati ki nang Allah, sambung. Niku syaratnya wong ndonga. Gitu. Mane begitu ulama-ulama sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, lentera kehidupan mulai redup bahkan padam sama sekali karena ulama adalah pewaris para nabi. Nek ulama sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, berarti tugas para ulama ini sudah mulai berkurang. Tugas ulama nih mulai berkurang. Nek tugas ini mulai berkurang. Berarti kula panjenengan sedaya sudah mulai kehilangan. Sing nomor kali, kalau ulama ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, para alim ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, berarti Allah ini sudah mulai mengambil tentang ilmu ini dari peradaban. Karena Allah tidak mungkin mengambil ilmu mor-mor dijupuk ilmu nih boten. Innallaha la yakbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mungkin mengambil ilmu dari para ulama begitu saja. Walakin yakbidul ilma biqabdhil ulama. Tapi Allah kata Rasulullah mengambil ilmu tentang ilmu ini dengan satu jalan, yaitu mewafatkan para ulama kita. Nek ulama yang sudah mulai berkurang. Fa idza lam yabqa ahlimun, nek wong ahli ini mulai gak ono, maka yang terjadi sangat membahayakan. Ittakhadhan nasu asan juhalan. Orang-orang ini akan mengangkat tokoh, mengangkat sebagai ulama, mengangkat sebagai imam orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya kapasitas tentang keilmuan keagamaan. Nek iki sudah terjadi. Nek niki wis terjadi, yang diangkat adalah ulama-ulama sistem karbitan, ulama-ulama instan, gitu. Niki bahaya. Kalau sudah ditanya fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ulama karbitan ketika ditanya tentang masalah-masalah agama, ketika ditanya masalah kehidupan, kadang-kadang mereka memberikan satu fatwa tanpa didasari ilmu yang benar. Nek wis ulama karbitan memberikan fatwa tanpa ilmu yang benar, ini fadhallu wa adhallu, akan sesat dan menyesatkan, dan ini sangat-sangat berbahaya. Kalau menyesatkan dirinya sendiri tidak seberapa, menyesatkan orang lain, inilah yang sangat berbahaya. Makanya Syekhul Islam Imam Al-Ghazali niku nate sanjang nate dawuh, kalau ada public figure ulama misalnya, lalu memberikan satu fatwa, kemudian fatwanya salah ulama karbitan, ini dosanya itu dosa yang murokab, dosanya dosa double. Karena apa? Karena ia melakukan satu tindakan tanpa didasari ilmu, tindakan yang salah, yang kedua diikuti oleh para umat ini, maka dosa ya ditanggung ulama, dosa murakab. Makanya ulama karbitan ini sangat berbahaya, dan ini sangat sekarang ini sudah menggejala di bumi Nusantara ini, kata gitu. Dengan pakaian yang serba koyo hebat, tapi kadang-kadang mereka tidak mengerti tentang agama. Min aina ta'khuduna dinakum, kamu itu belajar, awakmu itu lo ngaji nondi, gurumu itu lo sopo. Kadang-kadang tidak berguru kepada orang, mempelajari Islam secara topikal, mempelajari Islam tidak secara linier. Belajar agama niku nek wis ono masalah tok. Ono masalah sakniki wayahe demo belajar jihad Allahu Akbar. Padahal sholat gak ngerti, wudhu gak iso, ngaji gak iso belas. Ngono koyo Islame dhewe. Subhanallah. Makanya Rasulullah niku nate dawuh, nanti pada suatu saat
nanti pada suatu saat umat ini akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Ini diterangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali hadis ini, bahwa Rasulullah ini menyampaikan umat ini akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, takutnya umat ini lebih takut daripada menghadapi Dajjal. Sahabat ini bingung, Pak. Sahabat bingung, Bu, lapo Rasul kok sampai menyampaikan bahwa umat ini akan ketakutan, bahkan takutnya lebih daripada ketika menghadapi Dajjal. Padahal Dajjal itu digambarno wis sangat ngeri. Kalau sudah mengajak orang untuk mengikuti dia kemudian tidak mau dibunuh saat itu juga. Loh, ngono iku Kanjeng Rasul tasih dawuh lebih takut daripada menghadapi Dajjal. Wa ma huwa ya Rasul? Apa itu ya Rasul? Kata Rasulullah, ulama ulama yang ulama yang tidak punya kapasitas tentang keilmuan, kemudian fa'aftau bi ghairi ilmin. Ulama yang tidak punya etika tentang dunia keilmuan, fa'aftau bi ghairi ilmin. Ulama yang tidak mencerminkan tentang ilmunya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Ini yang sangat berbahaya kata Rasulullah, ulama Makanya kula jenengan sedaya sakniki merasa benar-benar kehilangan. Kalau ulama yang benar, orang-orang yang alim dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Tadi sudah dirilis tidak kurang dari 363 di Indonesia ini. Mulai Februari sampai Maret ini akhir ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Hanya satu yang bisa kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah secepatnya memunculkan orang-orang yang alim, memunculkan ulama-ulama baru yang sepadan paling tidak keilmuannya sebagai penerus, sebagai penyala lentera kehidupan ini. Jadi lentera kehidupan ini bisa menyala, tidak padam. Kula njenengan sedaya niki sakniki sapa sing iso? Apa sing iso? Sampai pinginane 3 hari yang lalu gitu, Sekretaris Tarekat Qadiriyah Surabaya, nggih Ketua Sekretaris Tarbiyah Surabaya, Kiai Ahmad Subandi saking Wonocolo dibundut menghadap ke hadapan Allah. Mulai entek. Makanya ini kula sampean kabeh niki saniki iso ndonga. Makanya anak-anak niki monggo anak-anak ini dididik, dibimbing, diarahkan kepada pendidikan yang orientasinya ada tentang nilai-nilai agama, dikenal no masjid, dikenal no TPQ, dikenal no Quran, dikenal no wong-wong sing alim. Insya Allah anak kula panjenengan sedaya untuk langkah-langkah berikutnya. Sekarang masih menjadi anak kecil, 10-20 tahun yang akan datang mereka lah menjadi pemimpin kita. Subhanul yaum rijalul ghad. 20 tahun mereka lah yang akan memimpin, yang akan menjadi imam. Ini imam sudah dibekali dengan ilmu agama yang benar. Imam sudah dibekali dengan ilmu yang benar. Insya Allah lentera kehidupan ini tidak saja nyala, tapi akan berkibar di negeri yang kita cintai ini. Niku sing saged kula sampaikan Bapak Ibu sekalian, muga-muga poso niki sing gak krasa wis 12 dina dilunggah sriyaya. Kula sampean kabeh monggo nang Allah diparingi kesehatan, kemampuan, kemauan, bahkan kula panjenengan sedaya isih eksis bisa melaksanakan rangkaian indahnya ibadah bulan Ramadan dengan penuh napa sing benar-benar bisa maksimal ibadah kula panjenengan sedaya sehingga keluar dari bulan Ramadan kayaumin waladathu ummuhu, koyok bayi yang barusan dilahirkan dari kandungan ibu, suci bersih nggih, wis gak duwe dosa. Tapi dengan syarat kula sampean kabeh ibadah nang poso Ramadan niki nglebur dosa nang Allah, dosa nang tangga, nang kanca, nang bolo. Gusti Allah sik gurung nyepuro kalau kita tidak saling maaf-maafan satu dengan yang lain. Nggih, Al-Fatihah. Alhamdulillah.